Coba jelaskan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Aduh, saya nggak tahu tuh, Bu. Duh, jangan sampai ya nanti pas kita proses interview kita malah kayak gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai proses rekrutmen dan seleksi karyawan mulai dari screening CV sampai tahap offering salary. Yuk, langsung aja kita mulai dengan proses yang pertama. Tahap pertama yang paling krusial dalam proses rekrutmen dan seleksi adalah screening CV. Rekruter atau HR umumnya hanya memerlukan waktu 10 detik saja untuk melihat CV pelamar. Screening CV adalah proses menyeleksi CV yang telah diterima baik dari email, job portal, pos, atau menaruh CV langsung ke meja HR-nya. Saat menjalani seleksi kerja, pelamar yang telah lolos screening CV selanjutnya akan melakukan seleksi tes psikotes. Proses kedua ini tujuannya agar perusahaan mendapatkan the right man in the right place. Umumnya, tes ini mengenai kepribadian, gaya kerja, masalah emosional, intelijensi, minat, dan bakat para pelamar. Proses yang ketiga adalah HR interview. Interview yang dilakukan HR tujuannya untuk meng-cross-check apakah kandidat sesuai dengan yang tertera di CV atau tidak. HR akan memvalidasi data diri dan skill-skill yang ada di CV. Umumnya, interview ini berdurasi 2 hingga 3 menit. Oke, sekarang yuk kita lihat bagaimana sih HR interview itu. Coba. Dengan Mas Hendrio? Iya betul Pak. Selamat datang Mas Hendrio. Senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Oke, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sebelum kita mulai, bisakah kamu memberitahu sedikit tentang diri kamu, tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sudah pernah kamu lakukan? Baik Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa interview di sini di perusahaan Bapak. Perkenalkan, nama saya Sendiri Valencia. Saya ini lulusan dari S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan saya ini fresh graduate Pak. Namun tidak memungkiri sebelumnya saya telah melakukan magang di berbagai perusahaan. Salah satunya adalah di XL Asiata. Sebagai staff general affairs, di situ saya tugasnya untuk merencanakan dan memprovide beberapa fasilitas-fasilitas karyawan kantor yang lainnya Pak. Begitu. Kebetulan domisili saya di Jakarta dan saya saat ini sedang aktif masih mengikuti beberapa magang di perusahaan lain. Sekian dari saya Pak. Oke. Nah, terus apa sih yang membuat kamu tertarik untuk masuk ke perusahaan ini? Oh baik Pak, terima kasih. Yang membuat saya tertarik ini adalah sesuai visi misi perusahaan ini sesuai dengan apa yang saya jalankan Pak. Jadi visi misi perusahaan ini sangatlah bagus untuk ke depannya, untuk tahun 2045 untuk Indonesia Emas, dengan menyongsong anak-anak muda dan menggunakan sumber daya dengan sistem responsibility SDGs. Oke, sebelum kita akhiri, bolehkah kamu meyakini kami untuk menerima kamu di posisi manajer tersebut? Baiklah, terima kasih Pak. Saya yakin saya dapat berkontribusi positif untuk perusahaan ini karena saya memiliki pengalaman-pengalaman yang selaras dengan posisi yang telah saya apply, karena saya sangat bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap posisi saya dan tanggung jawab saya tersebut Pak. Terima kasih untuk waktu dan jawaban yang informatif dari Anda ini. Terus apakah dari Anda sendiri punya pertanyaan untuk perusahaan kami?
Baik Pak, saya izin bertanya. Saya ingin tahu bagaimana prospek karir di perusahaan Bapak. Untuk prospek karir ini sendiri atau kenaikan jabatan di perusahaan ini dilihat dari KPI yang dipromosikan tiap 2 tahun sekali. Oke, apakah itu sudah menjawab? Oh, baik Pak. Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, semoga Anda berhasil dan kami berharap kami dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. Oke, sampai bertemu kembali pada Sendrio. Siap, terima kasih Pak. Saya izin kembali. Tahapan yang selanjutnya adalah user interview. User adalah orang yang menjadi calon atasan atau bos kandidat saat diterima kerja nanti. Biasanya pertanyaan yang diajukan ini lebih teknikal, sehingga saat interview user pastikan kandidat jujur dari awal agar menghindari konflik ketika sudah mulai bekerja. Nah, user akan mencari kandidat yang cocok untuk diajak bekerja sama dengan mereka. Oke, selanjutnya akan ada contoh dari user interview. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke, selamat pagi. Dengan Sendrio. Pagi Bu, benar dengan Sendrio. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Saya Olga Ritma, selaku manajer, dan saya akan memimpin sesi wawancara ini bersama Anda. Nah, bagaimana kabar dari Sendrio nih? Alhamdulillah kabarnya sangat baik Bu. Mungkin agak sedikit batuk karena cuaca hari ini panas sekali Bu. Oke, memang benar ya, cuaca kali ini emang lagi panas banget. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu Anda nih bagaimana wawancara ini akan berlangsung sekitar 10 menit dan tujuan kami hari ini adalah untuk memahami kualifikasi dan kepribadian Anda agar kita bisa menilai sejauh mana Anda akan berkontribusi pada tim kami. Oke, apakah Sendrio sudah memahami sepenuhnya tentang peran dan posisi yang Sendrio lamar pada perusahaan kami? Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Sebelumnya saya sudah sangat memahami dan sangat memenuhi kualifikasi yang sudah tertera dalam job description dan qualification yang telah perusahaan ini sampaikan, dan ini sangat selaras dengan pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana keterampilan dan pengalaman Anda yang bisa mendukung posisi yang Anda lamar saat ini? Untuk itu izinkan saya menjawab. Saya melamar sebagai manajer HR. Ini adalah sangat sebelumnya saya telah memiliki pengalaman magang di perusahaan XL Axiata, itu menjadi staff HR di General Affair. Itu tugas saya adalah untuk mengkoordinasikan kebutuhan karyawan dan teman-teman perusahaan yang lainnya, dan ini sangat cocok sekali untuk saya, dan saya memiliki kepemimpinan yang sangat tinggi karena saya dapat memimpin teman-teman saya di waktu kemarin di perusahaan sebelumnya, karena ini menjadi jembatan bagi saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu manajer HR. Baik, saya telah mendengar bagaimana pengalaman Anda di tempat kerja sebelumnya dan juga peran-peran Anda dan juga tanggung jawab nih yang Sendrio ceritakan pada saat magang di tempat lain. Oke, berbicara mengenai keterampilan, apa sih yang menurut Anda ini menjadi keterampilan kunci yang diperlukan untuk keberhasilan dalam posisi ini? Menurut saya untuk keberhasilan itu yaitu adalah kepemimpinan dan kerjasama anggota tim itu harus selaras dan dapat berkontribusi bersama. Jadi tapi jika ada pemimpin tapi tidak ada anggota timnya, itu sama saja bohong dan sebaliknya. Jadi kepemimpinan dan kerjasama anggota tim itu sangat diperlukan, karena inilah yang menjadi jembatan untuk suatu perusahaan dapat menuju ke tujuan yang diinginkan. Karena itulah kepemimpinan dan kerjasama antar tim itu sangat diperlukan, dan itu sangat melekat dalam diri saya. Jawaban yang tepat ya Sendrio. Lalu bagaimana Anda ini mendeskripsikan gaya kerja Anda? Untuk gaya kerja saya adalah saya ini orangnya yang sangat
pantang menyerah dan saya mendelegasikan tugas-tugas kepada anggota-anggota saya itu dengan diplomasi, dengan cara yang baik, dan agar teman-teman anggota tim itu tidak ada yang merasa terbebani atau kurangnya pekerjaan atau malasnya bekerja begitu. Oke, mungkin dari saya sebenarnya cukup ya, Sendrio. Lalu apakah ada pertanyaan atau informasi tambahan yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk bagaimana sih lingkungan kerja di perusahaan Ibu ini? Oke, untuk lingkungan kerja kami itu from 8 to 5, jadi Anda mulai bekerja pada pukul 8 dan pulang bekerja pada pukul 5. Kemudian untuk fasilitas kantor ini sangat lengkap dan juga dilengkapi oleh gym yang berada di kantor. Seperti itu, Sendrio. Wah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan saja sesi wawancara ini. Kemudian kami akan meninjau semua kandidat dan juga akan memberikan kabar lebih lanjut dalam waktu 2 minggu. Baik Ibu. Oke, terima kasih atas waktu dan energi Anda pada hari ini. Sendrio, kami sangat menghargai kesempatan untuk berbicara dengan Anda. Semoga Anda memiliki sisa hari yang menyenangkan. Ya, terima kasih Ibu. Setelah user interview, proses selanjutnya adalah offering salary. Setelah kandidat lolos dari proses interview, selanjutnya perusahaan akan berdiskusi mengenai gaji yang akan diterima dan tunjangannya. Proses ini tuh disebut offering salary. Offering salary ini ada 2 jenis, yaitu konvensional dan juga modern. Nah, untuk konvensional sendiri, kandidat akan dipanggil ke perusahaan untuk diskusi masalah gaji. Nah, untuk yang modern, offering salary dilakukan melalui email atau telepon. Ini lebih mudah dan praktis. Nah, sampai pada proses terakhir yaitu pengumuman. Di sini HR akan mengabarkan ke kandidat yang telah melakukan semua proses rekrutmen dan seleksi, apakah si kandidat ini cocok dengan semua kualifikasi yang ada sehingga kandidat diterima di perusahaan tersebut. Alhamdulillah. Segitu dulu video rekrutmen dan seleksi karyawan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dadah!